Engkau tak terlihat, namun engkau bermanfaat, memberi kehidupan bagi semua orang. Oh, engkau ada dimanapun, engkau bertiup kemanapun, dan bila kau bergerak, anginlah namamu. Terima kasih udara, engkau sungguh berharga, akan selalu ku jaga kesegaranmu. Terima kasih udara, engkau sangat berarti, akan selalu ku jaga engkau dari polusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa tetap semangat. Hari ini kita belajar di muatan pelajaran IPA. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, pembelajaran 1 KD 3.2 4.2 tentang sistem pernapasan pada hewan. Ada yang tahu apa itu pernapasan? Ya, benar sekali. Pernapasan adalah menghirup atau mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida baik pada manusia maupun hewan. Namun, sistem pernapasan pada manusia dan hewan berbeda ya. Pernapasan pada hewan. Silahkan kalian perhatikan tabel di bawah ini. Tabel ini menjelaskan tentang alat pernapasan pada hewan berdasarkan jenis hewan. Alat pernapasan pada hewan diantaranya adalah kulit, trakea, insang, dan paru-paru. Hewan yang bernapas dengan kulit termasuk jenis hewan cacing. Hewan yang bernapas dengan trakea merupakan jenis hewan serangga. Hewan serangga yang bernapas dengan trakea adalah hewan lebah, kupu-kupu, nyamuk, dan masih banyak lagi jenis hewan serangga lainnya. Hewan yang bernapas dengan insang yaitu ikan dan kecebong. Yang terakhir, hewan bernapas dengan menggunakan paru-paru. Hewan yang bernapas dengan paru-paru diantaranya adalah jenis hewan amfibi, mamalia, dan reptil. Jenis hewan amfibi yang bernapas dengan paru-paru adalah katak. Sedangkan hewan mamalia yang bernapas dengan paru-paru adalah sapi, kuda, paus, dan lumba-lumba. Jenis hewan reptil. Hewan yang bernapas dengan paru-paru jenis reptil adalah ular, cicak, buaya, dan kadal. Dan masih banyak contoh hewan reptil lainnya. Hewan bernapas dengan kulit. Cacing adalah salah satu hewan yang bernapas dengan kulit. Cacing selalu berada pada tempat yang lembab agar kulitnya selalu basah dan berlendir untuk memudahkan menghirup oksigen. Oksigen masuk melalui kulit dan mengeluarkan karbon dioksida juga melalui kulitnya. Hewan bernapas dengan trakea. Ini beberapa jenis hewan yang bernapas dengan menggunakan trakea. Hewan yang bernapas dengan trakea adalah jenis hewan serangga. Alat pernapasan pada jenis hewan serangga berupa trakea.
yang merupakan sistem tabung yang memiliki banyak percabangan. Proses pernapasan pada hewan ini dimulai dari masuknya udara ke trakea melalui pori-pori kecil yang ada pada tubuhnya yang disebut dengan spirakel, yang berada pada samping tubuhnya dan mengeluarkan karbon dioksida juga melalui spirakel. Contoh hewan yang termasuk jenis hewan serangga yang bernapas dengan trakea adalah lebah, belalang, lalat, nyamuk, capung, kupu-kupu, laba-laba, semut, ulat, dan kumbang. Ikan adalah salah satu jenis hewan yang bernapas dengan insang. Setiap insang terdiri dari lengkung insang, sebaris insang, dan 2 filamen insang. Fungsi insang untuk menyatukan filamen. Sisir insang berfungsi untuk mencegah benda keras yang dapat merusak filamen insang. Filamen insang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pernapasan pada ikan ada 2 fase, yaitu fase inspirasi dan ekspirasi. Pada fase inspirasi, oksigen dari air masuk ke dalam insang melalui mulut. Pada saat itu, rongga mulut akan membesar. Oksigen kemudian diikat oleh darah dan dibawa ke jaringan tubuh. Fase kedua, fase ekspirasi. Karbon dioksida yang bermuara ke insang akan dikeluarkan oleh insang melalui operkulum atau tutup insang. Amfibi bernapas dengan paru-paru. Salah satu hewan amfibi yang bernapas dengan paru-paru adalah katak. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong berada di luar tubuhnya yang terdiri dari lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah menjadi katak dewasa, katak akan bernapas dengan paru-paru dan kulit. Reptil bernapas dengan paru-paru. Jenis hewan reptil yang bernapas dengan paru-paru adalah ular, kadal, cicak, buaya, dan masih banyak contoh jenis hewan reptil lainnya. Organ pernapasan pada hewan reptil adalah paru-paru. Udara masuk ke paru-paru melalui tahapan organ hidung, batang tenggorokan, dan paru-paru. Burung bernapas dengan paru-paru. Paru-paru burung terletak di rongga dada. Oksigen masuk melalui lubang hidung, selanjutnya oksigen masuk ke paru-paru dan kantong udara melalui trakea. Kantong udara berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara atau oksigen sebanyak-banyaknya untuk disimpan di dalam kantong udara. Mengapa demikian? Karena saat terbang burung tidak menghirup oksigen, melainkan mengambil dari kantong udara. Saat burung menghirup oksigen, paru-paru dan kantong udara akan terisi oleh udara, sedangkan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Udara keluar melalui hidung. Pada saat itu, kantong udara akan kosong. Mamalia bernapas dengan paru-paru. Hewan mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada hewan mamalia darat berupa sapi, kuda, dan kambing. Ada juga mamalia air, yaitu lumba-lumba dan paus, dan masih banyak lagi hewan mamalia lainnya. Alat pernapasan hewan mamalia terdiri atas hidung,
pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Anak-anak, itulah pembahasan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat kalian memahami. Insya Allah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.